Saya Dedeze Lauli Sutebus. Saya Febrian Nurcayanti. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis Cafe Impreso. Studi ini bertujuan untuk menganalisis apakah Cafe Impreso layak untuk dijalankan dan dikembangkan berdasarkan beberapa aspek, yaitu aspek pasar, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek lingkungan, dan aspek umum dan aspek hukum. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar Cafe Impreso. Aspek pasar bertujuan untuk mengetahui apakah Cafe Impreso memiliki peluang usaha yang baik berdasarkan kondisi pasar, target konsumen, tingkat persaingan, dan strategi pemasarannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Cafe Impreso memiliki prospek yang cukup baik karena industri kafe di Kota Batam terus berkembang dan permintaan masyarakat juga semakin meningkat. Dari analisis pasar, Cafe Impreso tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga tempat bekerja, belajar, dan juga berkumpul. Meskipun persaingan cukup tinggi, Cafe Impreso memiliki keunggulan dengan konsep hidden gem, bernuansa klasik dan vintage yang menjadi daya tarik bagi pelanggan. Sedangkan dari strategi pemasaran dan marketing mix 4P, Cafe Impreso menawarkan produk yang berkualitas, harga yang terjangkau, lokasi yang strategis dan nyaman, serta melakukan promosi melalui media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi membahas kesiapan operasional Cafe Impreso, mulai dari lokasi usaha, proses pelayanan, tata letak, hingga penggunaan teknologi yang mendukung kegiatan bisnis. Berdasarkan hasil observasi, operasional kafe telah berjalan secara efektif dan didukung oleh fasilitas yang memadai. Berdasarkan hasil analisis, lokasi usaha berada di Batam Center, mudah dijangkau, memiliki area parkir, dan dekat pusat aktivitas masyarakat. Untuk layout kafe ini memiliki area indoor, outdoor, kitchen, barista station, kasir, musola, dan toilet yang ditata sehingga alur pelayanan menjadi lebih efektif. Untuk teknologi, kafe ini menggunakan mocha post, espresso mesin, coffee grinder, blender, oven, kulkas, dan freezer. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan organisasi dan tenaga kerja di Cafe Impreso sudah mampu mendukung kelancaran operasional usaha. Berdasarkan hasil observasi, Cafe Impreso memiliki struktur organisasi yang jelas sehingga setiap karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dari sisi pengelolaan SDM, Cafe Impreso memiliki jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Dalam proses rekrutmen, calon karyawan melewati tahap seleksi administrasi, wawancara, dan pelatihan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian, dari sisi organisasi, karyawan mendapatkan gaji pokok, insentif berdasarkan kinerja, serta fasilitas makan 2 kali sehari sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan. Selain itu, supervisor juga melakukan pengawasan terhadap disiplin, kebersihan, kualitas pelayanan, dan kehadiran karyawan agar operasional kafe tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek keuangan. Aspek keuangan digunakan untuk menilai kemampuan usaha dalam memenuhi kebutuhan investasi, mengelola biaya operasional, serta memperoleh sumber pendanaan yang mendukung keberlangsungan bisnis. Berdasarkan hasil analisis, Cafe Impreso memiliki sumber pendanaan dan pengelolaan uang yang cukup baik untuk menunjang operasional usaha. Yang pertama, investasi awal, yaitu yang terdiri dari mesin impreso, blender, furniture, renovasi, dan modal kerja. Yang kedua itu ada sumber dana yang terdiri dari modal sendiri, pinjaman bank, dan investor. Dan yang ketiga ada biaya operasional, yaitu biaya tetap, gaji, listrik, air, dan internet. Dan biaya variabel yaitu bahan baku, kemasan, dan promosi. Yang terakhir ada analisis investasi, yaitu break even point atau BEP. Yang kedua ada payback period. Yang ketiga ada net present value. Yang keempat ada internal rate of return. Dan yang terakhir ada probability index.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek hukum dan juga aspek hukum. Aspek hukum bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Cafe Impreso telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan memiliki legalitas yang lengkap, usaha yang memperoleh kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan maupun mitra bisnis. Dari sisi legalitas usaha, Cafe Impreso telah memiliki dokumen penting seperti nomor induk berusaha atau NIB, NPWP, izin usaha, serta sertifikat halal dan izin lingkungan apabila diperlukan. Selain itu, Cafe Impreso juga menerapkan kepatuhan terhadap berbagai peraturan, seperti kepatuhan perpajakan, ketenagakerjaan, dan pelindungan konsumen. Hal itu menunjukkan bahwa operasional usaha dijalankan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek lingkungan pada Cafe Impreso. Berdasarkan hasil observasi, dampak lingkungan yang dihasilkan masih relatif kecil dan dapat dikelola dengan baik. Limbah yang dihasilkan terdiri dari limbah organik, anorganik, dan limbah cair. Selain itu, Cafe Impreso juga memberikan dampak sosial yang positif, seperti membuka lapangan pekerjaan, mendukung pemasukan lokal, dan menjadi tempat berkumpul bagi masyarakat. Untuk menjaga lingkungan, Cafe Impreso melakukan pemisahan sampah, menghemat penggunaan air dan listrik, serta menjaga kebersihan area kafe setiap hari dan juga melakukan perawatan rutin pada peralatan. Demikian presentasi kami